welcome to our seventh podcast, the last but not least podcast of the year, ACS Group Podcast with this homegirl again. So, for today's podcast, ladies and gentlemen, we will talk about our new partner and their products that will support ACS Group starting from now on. Okay, and for the start, I have invited my guest today that is obviously one expert about the brand and also about the products. Okay, and it is Mr. Anggit Arifianto as a department head from Synex Metrodata Indonesia as a distributor for Bosch. Halo. Okay, so without further ado, hi, Halo. Anggit. Hai. Halo, oke, Bagaimana kita mulai. Apa kabar hari ini? Oh, baik. Anggit baik nggak? Tuh lagi di taman tuh. Good. Gimana rekan-rekan? Hujan nih. Kehujanan nggak tuh? Tamannya Ya, outdoor good. kayaknya. Oke, kita kenalan dulu ya. Soalnya kan Panggit baru nih, baru kenal juga kan sama ACS, ACS juga. Yang lain juga yang bakal nonton ini akan kenalan juga ya sama Panggit. Ini dari Synex Metrodata Indonesia. Bisa dikasih tahu nama lengkap, title, what you do, dan udah berapa lama sih di Synex dan megang Bosch? Oke, terima kasih Clara, terima kasih teman-teman di ACS, terutama rekan-rekan sekalian. Nama saya Anggit Arifianto, saya departemen head untuk produk Bosch pada Synex Metrodata. It's been 5 years working at Synex Metrodata, satu distributor IT, quite large brand yang kami support. Tapi saya khusus untuk departemen Bosch Security System. Oke. Dan kan Bosch itu produknya banyak banget, ya kan yang aku tahu. Panggit ini khusus di mana? Spesifik penjualan produk atau apa? Itu fokusnya di produk apa? Ya, kalau saya sendiri departemen produk Bosch pada Synex Metrodata sendiri itu supporting untuk video system, security, lalu juga ada access control system. Jadi mostly CCTV dan fingerprint reader, access card reader seperti itu. Lalu juga dengan sistem integrasi yang ada di dalamnya seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya akan nyambung kayak pertanyaan ketiga bakal nyambung pertanyaan kedua, pertanyaan keempat bakal nyambung pertanyaan ketiga gitu ya. Nah, tadi kan pertanyaan kedua tuh, produk apa sih yang Pak Anggit itu fokus di Bosch ya kan? Tadi Pak Anggit bilang security system. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini nyambung ke sini ya. To be fair, di luar sana kan security system banyak brand lain. Kalau aku tanya, why Bosch? Kayak why do they have to choose Bosch? Mungkin ada corporate culture, ada benefits yang Pak Anggit mau jelasin? Yeah, it's a pretty straightforward question ya, why Bosch? Yes, very. Why Bosch? Ya, jadi secara perusahaan, Bosch adalah perusahaan Jerman yang sudah berdiri genap 100 tahun pada 2020 lalu. Ya, secara bisnis sudah memiliki expertise baik dan juga mapan dari sisi development produk maupun human resource-nya ya, sama itu. Lalu juga secara sisi produk, security system Bosch solusi yang ditawarkan ini memiliki konsep sustainability business ya. Jadi bila dilihat dari sisi bisnis supportingnya juga itu semuanya udah lokal, sudah ada lokal Indonesia dari mulai prinsipalnya, service center. Selain itu juga dari sisi after sales tentunya yang biasa ditanyakan oleh user, by standard produk security system Bosch itu carry warranty selama 5 tahun. Jadi ya, so I think it's solid answer ya, why user choose Bosch. It's a good company with reputable, good quality product juga, with a good business support and after sales service, dan tentunya with a leading edge innovation and technologies. Okay. After we know why we have to go to Bosch, still talking about the products. Industri apa yang Pak Anggit fokus on by selling the security system? What industries kan ada manufacture, hospitality, automotive, retail. Apa yang Pak Anggit lebih fokus on?
Top 5 bisa industri ya. Top 5 industri ya. Kalau secara top 5 industri dari BOSH Security System sendiri ini yang disupport dari mulai government, terutama ya. Government, lalu aviation, railway, military, dan banking sebenarnya. Jadi memang user-user yang sebelumnya sudah ada di environment yang membutuhkan critical surveillance system atau security system yang benar-benar mereka membutuhkan dan memang strong point-nya di situ untuk menjaga beberapa objektif nasional sebenarnya seperti itu. Ya, when it comes to government and military itu pasti critical moment sih when it comes to security system ya kan. Kalau misalnya dari industries kita narrow down ya, kita lebih fokus on lagi. Let's say tadi di semua apa namanya tuh industries yang top 5 tadi Pak Anggit udah sebut. What companies in the industry atau lebih spesifik lagi deh di industri itu kemana? Di per industri. Ada beberapa yang saya bisa sebut karena mungkin quite open gitu ya. Ada yang bisa disebut, yang nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin nanti jalur offline mungkin bisa ya diskusi. Iya nggak apa-apa, jangan di sini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk government terutama kebanyakan di kementerian ya, mulai dari Kementerian Keuangan, lalu juga di MPR, DPR, itu lalu juga di stadium itu juga termasuk di government juga sebenarnya. Stadium. Lalu juga untuk di aviation, terutama di airport operator, mulai Sapura 1 atau Sapura 2, seperti itu. Ada juga beberapa yang bandara yang menggunakan masih di under Dirjen Perhubungan juga ada menggunakan BOSH. Lalu juga ada di railway, terutama LRT, LRT Jakarta, LRT Palembang. Ya. Lalu juga ada di MRT juga, MRT Jakarta. Jadi kalau mungkin Suplara dan teman-teman ACS naik MRT gitu ya, di stasiun-stasiun itu terkadang sudah ada tuh kalau kita melihat, oh ini apa sih gitu. Nanti begitu sudah mulai interaksi dengan BOSH, biasanya mulai itu seperti itu. Kalau jalan-jalan mulai lihat CCTV-nya apa ya. Nanti kalau misalnya lihat, oh itu kita yang jual tuh, ya kan? Iya, itu ACS moment juga sih. Dengan BOSH. Proud juga ketika kita deliver something to the end user ya. Itu untuk yang di railway. Lalu juga untuk yang di banking, Bank Indonesia sendiri pun sudah menggunakan BOSH dari mulai CCTV, access control, hampir seluruh solution produk BOSH building technology dan security system digunakan di Bank Indonesia. Lalu juga di bank-bank BUMN ya. Di military juga di Kemhan, lalu juga di 3 matra seperti Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun juga Angkatan Laut itu ada yang menggunakan BOSH system. Okay, so we understand which area yang BOSH itu ada di situ gitu. Lebih ke government. Kalau menurut aku sih dari semuanya yang tadi Pak Anggit bilang itu lebih ke pemerintahan sih ya. Betul. Soalnya kan MRT, LRT juga milik pemerintah, ya nggak sih? Bandara juga milik pemerintah, Bank Indonesia juga milik pemerintah. Oke, that's the focus. Oke, kita ngomongin pemerintahnya itu, atau kita ngomongin the client. Which division, which people yang have the thought untuk tadi kan Pak Anggit juga sebut end user ya, itu mereka approach kayak Pak Anggit aku butuh ini atau gimana? Atau gimana sih the process of you working together with them? How did you start gitu? Oke. In terms of end user, biasanya engage ke kami itu atau dari end user komunikasi dengan departemen kami sales atau data, biasanya mereka akan ada consulting. Walaupun secara business proses nanti akan ada teman-teman dari ACS atau nanti user dari ACS ingin kontak ACS lalu juga kontak kami, itu feel free saja sebenarnya gitu ya. Karena pertama kali dimulai dari consulting. Ada needs, lalu juga sebenarnya kebutuhannya seperti apa, nah konsep kami, lalu juga kami akan support dari mulai advising penitikan kamera, let's say, atau suitable dari tipe yang apa, lalu juga produk tipe pakaian tipe seperti apa, itu nanti akan kami rekomendasikan. Begitu juga biasanya ada kalkulasi mengenai berapa besar storage, lalu juga angle kamera harus pasang seperti apa, dan seperti itu.
Jadi user biasanya memang ke kami untuk consulting dan it's free ya sebenarnya untuk piece of advice seperti itu. Tapi nanti ketika berjalannya waktu biasanya kan akan ada proses procure ya, nanti baru melalui bisnis partner. Dalam hal ini tentunya ACS selaku bisnis partner kami. Oke. Kalau untuk dari sisi penggunaannya, mostly pengguna BOS mulai dari security operator yang di field, security operator itu, hingga higher level di manajemen. Jadi yang BOS offer sekarang ini memang bukan hanya surveillance system biasa atau security system biasa, tapi yang smarter video system go beyond security. Jadi harapannya memang nanti user dapat mengambil atau mengkritik ya sesuatu hal atau data yang diambil dari surveillance activity-nya user tersebut untuk nantinya making decision di manajemen level. Jadi bukan hanya security system yang biasa-biasa aja, tapi dia ada analytical datanya, nanti user bisa ambil tuh datanya, bisa making decision untuk bisnis mereka. Seperti itu. Oke, tadi pas Panggi cerita soal ini, aku ada kepikiran satu pertanyaan sih sebenarnya. Cuman it will relate ke industry and companies. Kita agak mundur sedikit ya. Ada nggak companies atau industri yang bukan pemerintah, swasta? Oke. Ada juga beberapa industri yang bukan di government ya, fokusnya itu di seaport biasanya, seaport manufacturing itu biasanya cukup banyak juga. Jadi kayak industri pabrik yang dia memanufaktur suatu produk gitu ya, itu juga menggunakan BOS. Lalu juga di seaport, beberapa seaport itu kan ada yang government, ada yang swasta ya, pengelolaannya itu juga ada menggunakan BOS. Tapi the proses yang swasta itu sama dengan kalau misalnya Panggit lagi handle pemerintah? Ya, will be the same. Secara proses ya consulting itu dari awal itu akan sama. Lalu juga ketika proses procure-nya yang agak differently, biasanya di swasta itu biasanya ada proses POC karena terkadang jual produk seperti security system ini seeing is believing ya kita percaya. Yes. Jadi nggak bisa kita base by paper, kita melihat hanya percaya dari spesifikasi by paper aja. Terkadang kita user di swasta itu perlu comparing one each other brand. Terkadang yang di satu itu spesifikasinya wow banget, tapi begitu daily experience-nya kok agak-agak kurang gimana gitu ya. Biasanya memang di situ sih proses yang membedakan antara government dengan si swasta. Itu biasanya di proses POC-nya. Oke. Personally, Panggit lebih pasti ada preference dong. Yang nggak sih dalam menghandle dua itu, government and swasta. Lebih prefer kemana? This is personally aja. Oh, in personal. That doesn't mean you're not gonna do it. Cuman lebih prefer kemana? Sebenarnya kalau dari project tentunya nggak bisa pilih-pilih ya kita terkadang. Iya, true. Tapi preference-nya? But in preference with partner biasanya lebih ke government. Oke. Gitu. Karena I thought so. In terms of certainty-nya, dan certainty-nya itu lebih mungkin dari teman-teman ACS juga yang ada di divisi sales gitu ya. Mungkin juga terkadang lebih senang untuk ke arah yang certainty-nya dalam proses itu tinggi. Kemudian payment wise gitu ya, lalu juga execute-nya seperti apa, seperti itu. Karena terkadang di swasta ya di sektor swasta itu masih banyak review, lalu juga masih banyak pertimbangan. Kalau dari sisi internal budgeting ya maksud saya ya. Budgeting, ya. Tapi kalau di government, let's say ketika memang sudah ada budgetingnya dan sudah dianggarkan, ya, seharusnya akan lebih straightforward dari sisi proses pengadaannya. Okay, so now tadi udah industries, kita udah ngomongin companies per industry, and then kita juga udah ngomongin which division and preference as well. Kita masuk ke benefit. Pasti kalau misalnya antara client and customer, pasti kan kasarnya tuh
what's the benefit if I buy your product? Ya nggak sih? Yeah. What do I get? Okay, so the question is straightforward again. What do they get if they buy this product? If they buy Bosch, what do they get? Dari perspektif customer. Ya, oke. The benefit yang Bosch tawarkan adalah age of analytics sebenarnya. Seperti tadi saya sebutkan penjelasan sebelumnya ya, di Clara. Jadi memang approach yang Bosch ini beda untuk menghadirkan satu security system smart. Ya. Jadi yang ditawarkan adalah age yang digunakan pada setiap kamera sehingga nantinya manajemen bisa menggunakan basis data tersebut kan, untuk mengambil keputusan. Jadi bukan karena kita saat ini hidup di era yang bukan lagi kekurangan data, malah banjir data ya. Banjir data, betul. Ketika kita ngobrol di 2000 ke bawah, lalu juga di 90-an, kita hidup di era siapa yang pertama kali mendapatkan data. Itu yang memiliki winning situation. How to win the situation itu kita pertama kali mendapatkan data tersebut. Nah, kalau kita di era saat ini yang memang sudah full of data, datanya sudah banyak, sangat banjir data. Momen saat ini, user harus mempunyai satu pola pikir di mana realize how to manage and compiling the data yang seperti yang saat ini. Jadi, yang Bosch coba offering itu adalah smarter video system go beyond security yang dapat mengolah data-data yang banyak tersebut tadi. Contohnya itu nanti mungkin akan ada event kita mungkin ya di tanggal setelah ini ya, nanti saya akan coba deep lagi di situ bagaimana sih user itu harus memposisikan saat ini video sistem itu seperti apa. Jadi sekalian update juga industri seperti apa, lalu juga nanti ada background industri seperti apa sekarang, posisinya seperti apa, positioningnya harus ngambil apa sih, harus berbuat apa saat ini sebagai user gitu ya. Kita coba ngasih tips of advice gitu di situ supaya nantinya bisa winning situation from making decision inside the business. Oke, so secara benefit lainnya juga ya. Boleh ditambahin benefitnya. Ya, reliability juga seperti itu sih. Dan tadi aku juga ada nangkep soal after sales ya, after apa? Ya kan, after sales-nya juga available kalau misalnya ada masalah atau apa kan. Itu juga penting tuh. Nah, we come to the last, it's not a question sih. Kalau misalnya yang ini bukan questions, it's actually market and sales. Okay, sell it on the spot. Kan panggil department head ya. Berarti ngerti produk. Ngerti jualnya juga dong. Jadi kalau if I tell you to sell it on the spot here with your own tagline, jadi yang nonton ini bisa get the idea before they come to the event or before everything. Jadi they get the idea, oh this is Bosch. And sell it with your own tagline. Ya, untuk rekan-rekan yang belum mencoba Bosch security system, khususnya video system seperti CCTV, you should try to see the capabilities, the reliabilities mengenai analytic on the edge yang coba tadi saya define ya. Lalu juga atau mungkin bila ada waktu you can contact our team, ACS team ya. Mungkin juga untuk demo, untuk POC, some say ya, tadi seperti saya jelaskan juga, seeing is believing. Ya memang saya setuju dengan statement itu. Karena sulit membayangkan ya bila hanya di kertas saja, spesifikasi, kamera, 2 megapiksel, tapi kok ini gambarnya lebih terang ketimbang 12 megapiksel. Ya sometimes seeing is believing, and mostly it's correct. Ya. Dan juga yang paling penting adalah daily user experience, karena menurut kami user experience itu priceless ya, and you should just come and try. Okay, that's a good one though. Seeing is believing, that's a good one. I agree with that too. Okay, so we are already at the end of the podcast. Thank you, Mr. Anggit, for answering all of my questions. So we get the idea, right, about Bosch, about the products, also about Hinex, which is the distributor for Bosch, yeah? If you guys have the thought to buy this product,
that you guys need this product, right? Which for sure you guys need this product. Do not hesitate any further to contact ACS Group or Bosch or Sinex with Mr. Anggit as well. Oke, all the contacts sudah ada di bawah ini. Oke, di bio di ACS Group. Juga punya ada bio-nya di bawah. Oke, annoy them, call them, email them for any questions, any inquiries. ACS Group has a solution for all of you. So thank you everyone for watching. Thank you, Mr. Anggit, once again for making the time in the middle of your hecticness. Okay, see you in the next podcast with other solution, other products, and other knowledge from ACS Group. It's a wrap, and bye-bye.